Haleluya, kita akan melanjutkan pengajaran umat pilihan ya. Kita akan baca Kejadian pasal ke-20. Kita baca satu ayat aja, ayat pertama, nanti saudara baca semua ya. Kejadian pasal 20 ayat 1. Dan berangkatlah Abraham dari sana menuju tanah sebelah selatan dan menetap di antara Kades dan Sur. Dan dia menumpang di Gerar. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur oleh kemurahan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Untuk kita boleh senantiasa semakin hari semakin lebih mengenal Bapak Yahweh dengan benar ya. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Kita sedang belajar tentang orang pilihan ya. Kita tahu Bapak Abraham adalah boleh katakan moyangnya orang pilihan bangsa Israel ya. Kita mengucap syukur betapa Tuhan menegaskan kembali seperti apa yang seringkali dinyatakan. Dalam kitab suci kita itu hanya diceritakan semua yang berhubungan dengan orang pilihan. Ya. Tetapi yang bukan orang pilihan akan secara otomatis hanya diceritakan sedikit. Kemudian dilanjutkan hanya untuk menceritakan tentang orang pilihan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita sedang mengikuti perjalanan Bapak Abraham, ya, perjalanan hidup Bapak Abraham yang telah menerima kasih karunia Bapak Yahweh dengan sangat luar biasa. Janji-janji Bapak Yahweh yang sangat luar biasa. Baik janji untuk memperoleh tempat kediaman untuk dia dan keturunannya sampai selamanya. Ya, sesuai dengan janji Tuhan sendiri. Dan kita melihat dari apa yang sudah kita pelajari, ya, betapa ini semua diucapkan bukan sekali dua kali, ya, tetapi berkali-kali Tuhan ucapkan. Paling sedikit janji Bapak Yahweh untuk memiliki tanah Kanaan bagi Bapak Abraham dan keturunannya, ya. Bukan hanya sementara tetapi selamanya. Selamanya dalam arti kata selama bumi yang kita injak ini masih ada. Kalau bumi yang kita pijak ini nanti sudah dimusnahkan, artinya kita tinggal di langit yang baru, bumi yang baru. Nah, saya percaya sudah tidak ada lagi batasan, ya. Semua adalah milik Bapak Yahweh bersama dengan anak-anaknya yang ada di langit yang baru, bumi yang baru. Paling sedikit janji itu berdasarkan apa yang saya catat ya. Janji untuk memiliki tanah Kanaan dari sungai besar yaitu sungai Efrat sampai sungai Mesir. Itu paling sedikit ada 5 kali. Dan juga janji untuk memiliki anak melalui Sarah ya. Melalui Sarah paling sedikit ada 8 kali yang dikatakan oleh Bapak Yahweh kepada Bapak Abraham. Untuk apa? Untuk menguatkan
Bapak Abraham berulang-ulang dinyatakan janji-janji ini. Itu orang pilihan ya. Orang pilihan bahkan sumbernya, moyangnya orang Israel. Nah kita melihat Bapak Abraham kalau kita baca tadi ayat-ayat. Ayat 1 tadi ya. Bapak Abraham dia berangkat dari tempat selama dia tinggal di daerah Mamre. Kemudian dia menyusuri di sebelah selatan menuju antara Kades dan Shur. Yaitu disebut daerah Gerar ya. Gerar itu memang agak ke selatan dari Betel Ai ya. Dan dia di sebelah baratnya Gurun Negev ya. Jadi kalau pertama kali dia pergi sampai ke Mesir kan lewat Negev. Tapi kalau Gerar dia sebelah baratnya. Ya. Yang juga dikenal daerah orang Filistin ya. Filistin. Dan berdasarkan cerita yang kita baca, kalau nanti saudara baca semua ya, kita kan cuma baca ayat 1 tadi ya. Di sana dikatakan kembali ya, dikatakan kembali Abraham menyatakan kepada penguasa waktu itu yaitu Abimelek ya. Abimelek yaitu raja di Gerar atau di daerah Filistin. Abimelek artinya bapakku raja, ya. Melek itu raja. Abimelek, bapakku raja. Cuma kita harus perhatikan nanti pada zaman Yitzhak ada lagi Abimelek. Ya. Jadi jangan sampai kita salah sangka kalau ini Abimelek kok masih ada lagi zaman Yitzhak. Abimelek yang pada zaman Yitzhak itu anaknya Abimelek yang zaman Bapak Abraham berdasarkan sejarah gereja. Ya. Waktu Abimelek ini masih berkuasa, ya anaknya namanya Ben Melek, anak raja. Ya. Anak raja, tapi nanti kalau bapaknya ini meninggal, dia mengganti namanya menjadi Abimelek, bapak raja. Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh kita melihat, dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Bapak Abraham menumpang di Gerar. Gerar dalam arti kata hurufiahnya, Gerar itu memang tempat persinggahan. Tempat, kalau di sekarang ini mungkin istilah kerennya ya hotel, kayak hotel gitu ya. Arti namanya. Jadi yang mungkin dahulu itu ya tempat persinggahan. Tetapi kita bisa menafsirkan kenapa Bapak Abraham yang sudah ditempatkan di Mamre, dia mau jalan-jalan ke daerah sebelah selatan, berdasarkan firman Tuhan, yaitu ke arah Gerar. Ya, ke arah Gerar. Nah, kita boleh aja menafsir. Ya, pernah disingkapkan di tempat ini. Ketika Bapak Abraham sudah sampai di daerah Kanaan, di daerah Sikem, di daerah Betel dan Ai, jiwa petualangnya membawa dia terus turun ke mana? Ke Negev, ke Mesir. Ya. Baru kemudian ya kalau kita lihat loh kok kayak begini. Ya. Tetapi kita melihat itu tanpa disadari oleh Bapak Abraham sendiri. Tuhan mengizinkan dia pergi sampai ke tanah Mesir. Ya. Nah, di sini kita sudah dibuka beberapa waktu yang lalu. Tuhan memang mengizinkan dia berjalan sampai ke Negev. Walaupun dia memang tidak ada ayatnya yang menyatakan dia ngomong sama Bapak Yahweh. Ya. Tetapi langkah kakinya membawa dia sampai ke tanah Mesir. Di tanah Mesir ya akhirnya dia, istrinya si Sarah ini ya diambil. Ya.
Waktu pertama kali kita melihat ya ini memang karena kesalahan Bapak Abraham. Karena dia nggak nanya Bapak Yahweh. Tetapi setelah lebih dalam kita masuk, ternyata di dalam ketidakmengertian Bapak Abraham, sehingga dia tidak minta izin kepada Bapak Yahweh untuk pergi ke Mesir. Ternyata ada rencana Tuhan yang tersembunyi dan kemudian disingkap. Bahwa Tuhan punya rencana memberikan daerah dari Sungai Efrat sampai Sungai Mesir. Itu menjadi milik dia dan keturunannya. Ya. Jadi ya kalau kita pikir ya masuk akal juga. Kenapa? Karena waktu itu belum ada peta. Kalau ada peta ya Tuhan tinggal kasih tunjuk ini daerahmu. Dari daerah Sungai Efrat sampai ke selatan ke daerah Sungai Mesir berdasarkan firman. Dan saya percaya berdasarkan ayat-ayat firman itu Bapak Abraham mempunyai suatu, ya dia punya jiwa petualang. Ya dia pengen mungkin lihat-lihat lagi ya ke daerah selatan, ke daerah Gerar, ke daerah tempat ya berdasarkan artinya tadi kan tempat persinggahan. Ya mungkin pada zaman itu banyak orang yang memang yang singgah di sana. Lah Bapak Abraham singgah di sana, tetapi satu hal yang kita lihat itu Sarah sudah umur kalau saya perkirakan di atas 80 ya. Tetapi masih aja dikejar-kejar sama Raja Filistin ini, si Abimelek ini, Raja Gerar. Ya, Raja Gerar atau itu daerah Filistin ya. Kalau kita saudara baca nanti di dalam kitab 1 Tawari 1. Nanti saudara baca kan keturunan-keturunan itu dimulai kembali bukan lagi dari zaman Adam ya, tapi dari zaman Nuh. Firman Tuhan katakan dari ketiga orang anak Nuh, Sem, Yafet dan Ham, lahirlah seluruh penduduk muka bumi. Dan orang Filistin atau orang Gerar ini, kalau saudara baca nanti di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 1, itu orang-orang Filistin ini dari keturunan Ham ya. Dari keturunan Ham. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh kita melihat di sini. Ya. Abimelek ternyata tertarik sama si Sarah. Nah, saudara nenek-nenek loh. Udah saya perkirakan 80 tahun lebih ya. Ya. 80 tahun tetapi masih menarik. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana dahulu. Ya kita kan boleh menafsir. Perawatan daripada orang-orang zaman dulu khususnya perempuan. Ya, nah kita tidak heran karena penemuan-penemuan sekarang ini pun setelah beberapa ribu tahun banyak ditemukan mumi-mumi kan. Kelihatannya masih bagus-bagus. Ya. Artinya memang perawatannya luar biasa bagus. Tapi dalam hal ini kita melihat orang yang sudah seumur Sarah masih cantik. Loh, saya berani bilang masih cantik karena Raja Abimelek ini masih menarik Sarah untuk jadi istrinya. Ya. Tetapi kita melihat di sini berdasarkan nanti kalau saudara baca semua ayat di dalam Kejadian 20 ini. Sesungguhnya ketika Bapak Abraham, nah kita baca aja ayat ke-13 ya, Kejadian 20. Nanti saudara baca semua ya, karena saya lengkap-lengkap sedikit. Ayat ke-13. Dan terjadilah ketika Elohim membuat aku mengembara dari rumah ayahku, aku berkata kepadanya, kepada Sarah,
inilah kebaikanmu yang akan engkau lakukan kepadaku di segala tempat. Perhatikan, di segala tempat. Yang akan kita singgahi. Ya. Katakanlah tentang diriku, ia adalah saudaraku. Jadi ketika Bapak Yahweh memerintahkan Abraham meninggalkan keluarganya, sudah ada perjanjian antara Bapak Abraham dengan istrinya Sarah. Kita sudah belajar bahwa ketika Abraham disuruh keluar, itu umurnya sudah 75 tahun. Perbedaan umur antara Abraham dan Sarah 10 tahun. Jadi ketika mereka pergi meninggalkan keluarga mereka, umur Sarah sudah 65 tahun. Ya. Waktu dia umur 65 tahun, Raja Mesir tertarik, kemudian diperistri. Lah ini sekitar beberapa tahun kemudian saya tafsirkan umurnya sudah 80-an. Masih juga Raja Abimelek tertarik kepada Sarah. Sehingga karena perkataan mereka sendiri, baik Bapak Abraham maupun Sarah, mereka mengakui mereka saudara. Tetapi memang sesungguhnya berdasarkan ayat ke-12, kita baca ya. Firman Tuhan menyatakan di dalam ayat 12 sesuai pengakuan Bapak Abraham. Lagi pula dia atau Sarah memang benar-benar saudara perempuanku. Yaitu anak perempuan dari ayahku, hanya bukan anak perempuan dari ibuku. Dan dia menjadi istriku. Ya, jadi dia satu bapak. Satu bapak hanya lain ibu. Ya. Kalau zaman sekarang orang-orang, oh itu incest. Itu incest, itu perkawinan saudara. Loh, ya. Karena kan masih banyak juga orang-orang mengajarkan seperti itu. Ini incest. Kita harus ingat bahwa ya, waktu itu belum ada aturan ataupun Torah yang tertulis. Karena Torah yang tertulis itu baru muncul kurang lebih 500 tahun setelah Bapak Abraham. Saya tanggap ya, 500 tahun setelah Bapak Abraham. Karena perhitungan kasarnya, setelah Bapak Abraham teruskan Ishak, terus Yakub. Setelah Yakub baru ada perbudakan paling sedikit 400 tahun. Ya. Sehingga ya antara 500-600 tahun kemudian barulah Torah itu diturunkan oleh Bapak Yahweh kepada Moshe. Barulah di situ ada aturan, ketetapan dan perintah. Dan kalau ini terjadi setelah Torah diturunkan, maka ada tertulis dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Tetapi karena waktu itu belum ada, maka berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan itu belum dianggap sebagai dosa. Dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada Torah. Bisa tanggap? Karena definisi dosa, dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Bisa tangkap maksud saya? Ya. Jadi jangan sampai kita salah tangkap, ya. Karena banyak orang, oh ini incest, enak aja incest, ya. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal ke-3 ayat ke-4 ya. Jadi dosa itu ada setelah ada Torah ya. Torah yang tertulis. Setiap orang yang berbuat dosa, dia juga berbuat durhaka. Dan dosa adalah durhaka. Ini terjemahan ngawur ini. Kita lihat King James ya.
Ini terjemahannya sebelah ngawur, salah ya. Ya biar orang yang di luar juga dengar, itu salah terjemahan yang berdasarkan itu tadi. Ini King James. Whosoever committed sin transgress also the law. For sin is the transgression of the law. Law dalam setiap terjemahan King James itu pasti hukum Torah. Saya tanggap. Di dalam terjemahan saya, Lugas, setiap orang yang berbuat dosa, ia melakukan pelanggaran terhadap Torah. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Ya. Tapi karena waktu itu, waktu zamannya si Abraham ini, belum ada Torah yang tertulis. Sehingga itu belum bisa dikategorikan sebagai dosa. Bisa tanggap ya? Jadi dosa itu kan berdasarkan ini. Kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat ke-13. Sebab dosa telah ada di dalam dunia hingga ada Torah. Perhatikan. Dosa tidak diperhitungkan apabila Torah tidak ada. Kalau nggak ada Torah nggak ada dosa. Bisa tahu ya? Karena definisi dosa itu, dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Kalau saudara mempunyai terjemahan seperti yang tadi kita itu salah ya. Dosa itu durhaka itu nggak benar. Jadi pelanggaran terhadap Torah. Ya. Nah di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat ya, ini Bapak Abraham moyangnya orang pilihan. Dia kawin sama adiknya sendiri, itu satu marga loh itu. Satu marga, satu bebet. Ya. Cuman tempat rahimnya berbeda. Ya, dan bagi Tuhan bukan itu belum waktu itu belum diperhitungkan sebagai dosa. Nah, nanti beberapa ratus tahun kemudian baru setelah aturan, perintah dan ketetapan yaitu Torah yang Tuhan turunkan melalui Moshe, baru itu dilarang, ya, baru itu dilarang. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita mau katakanlah jujur ya, jujur dengan apa yang ditulis, kita mencoba menafsirkan. Berdasarkan kata-kata Bapak Abraham dengan istrinya Sarah, yang memang tidak salah itu memang istrinya itu memang adiknya. Tetapi dikatakan dalam cerita-cerita ini, karena Sarah itu memang cantik. Sejak dia keluar dari lingkungan keluarga, waktu itu umurnya 65 tahun, dia memang cantik. Dan karena kecantikan ini, membuat Bapak Abraham ketakutan. Kalau mereka tahu bahwa Sarah ini adalah istrinya Bapak Abraham, takut dia dibunuh. Istrinya dirampas. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tetapi karena ada janji antara mereka, Abraham dan istrinya, ya akhirnya kemanapun, ya memang kalau dibilang salah ya nggak salah. Karena memang itu benar-benar adiknya. Berdasarkan ayat tadi kan, itu memang benar-benar adiknya. Tetapi di situ ada satu, apa mau dibilang hikmat atau mau dibilang ketakutan. Ya. Ketakutan kenapa? Dia takut mati. Karena Sarah ini cantik, lah zaman dulu kan, Sarah ini cantik ya hukum rimba berlaku. Siapa kuat dia menang. Tetapi disinilah kita belajar, saudara dan saya belajar. Seringkali di dalam ketakutan kita melupakan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah,
yang namanya Yahweh. Itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang apabila kita sungguh-sungguh beribadah dan percaya kepada Dia, Dia sanggup memproteksi kita dengan caranya yang ada di luar pengetahuan manusia. Tetapi kita ya maklum, kita bisa ngomong sekarang ya setelah beberapa ribu tahun dengan pengalaman-pengalaman seperti apa yang tertulis. Kalau dahulu kan Bapak Abraham ya ngomong, kan mungkin nggak ngomong setiap hari sama Bapak Yahweh kan. Mungkin setahun sekali atau mungkin seminggu sekali ya. Memang nggak diceritakan secara detail. Tetapi kita melihat dan kita belajar dari sini. Ya. Betapa orang pilihan seperti Bapak Abraham pun ada mempunyai rasa takut. Rasa kecemasan. Rasa takut kehilangan apa yang dia miliki. Dan juga takut mati. Dia kan takut mati. Intinya bukan soal kehilangan Sarah. Intinya dia takut mati. Kalau dia bilang takut Sarah, apa kehilangan Sarah? Lu memang diambil orang kok dia. Diambil sama Firaun, diambil sama Abimelek. Ya. Yang dia takut itu dia mati. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak, firman Tuhan tidak disembunyikan. Apa yang baik, apa yang menurut kita tidak baik, itu dibuka semua. Supaya kita belajar, ya, melihat apa yang baik itu yang kita ambil. Yang tidak baik, kita harus mencari tahu apa kehendak Tuhan supaya jangan kita mengulangi apa yang dilakukan oleh orang-orang kudus dahulu. Ya dia karena ketakutan. Saya bilang dia orang kudus karena memang ada tertulis bahwa Bapak Abraham itu adalah dalam pandangan Bapak Yahweh adalah orang yang benar di hadapan Bapak Yahweh. Nah, kita mengucap syukur ya. Karena itu adalah sesuatu yang menjadi pegangan bagi kita anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan itu membukakan semuanya bagi saudara dan saya pada akhir zaman, ya, pada akhir zaman. Supaya kita mengerti dan kita belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki aja. Dengan mempelajari, oh ini kok kayak gini. Kalau kita baca itu kan, loh kok orang pilihan kok kayak gini. Bisa tahu sama saya? Kok orang pilihan? Artinya orang pilihan juga ada ketakutan. Ya. Kita belajar, kenapa Abraham takut? Oh, dia mungkin kalau face to face dia nggak takut ya, dia jago perang. Kan dia walaupun udah kakek-kakek dia perang. Tetapi yang kita lihat di sini kadangkala ya ketakutan itu ada dalam kehidupan orang percaya. Ya. Ya mungkin juga, bisa aja mungkin. Kita akan tafsirkan. Dia takut karena dia bohong. Atau tidak seutuhnya jujur. Memang itu saudaranya. Sarah itu benar saudaranya. Tetapi dia mengatakan itu saudaranya karena dia takut mati. Bisa dia mengerti maksudnya ya. Intinya dia takut mati. Tetapi kita melihat di sini kita diajar Tuhan dari apa yang dialami oleh orang kudusnya. Supaya kita belajar jujur. Jujur itu kan dilatih kan. Berani menyatakan apa adanya. Orang jujur pasti ada pembelaan Tuhan. Ya. Karena biar bagaimanapun dunia ini tidak mau ada orang jujur. Karena setan itu enggak jujur, setan itu penipu. Ya kan? Setan itu penipu. Kalau kita mau jujur itu bertentangan dengan kehendak setan. Tetapi kalau kita mau bertindak jujur,
itu disukai oleh Bapa Yahweh. Kalau disukai Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh bela. Kalau Bapa Yahweh bela, setan tidak bisa berbuat apapun. Karena yang harus senantiasa saya ingatkan dari tempat ini. Memang dunia ini dikuasai oleh si jahat berdasarkan kitab 1 Yohanes. Tertulis. Tetapi walaupun dikuasai si jahat, tetap ada di dalam kontrolnya Bapa Yahweh. Saya tangkap ya. Jadi setan tidak bisa berbuat seenaknya terhadap orang pilihannya. Orang pilihan Bapa Yahweh. Kalau terhadap yang lain, ya silakan. Tetapi orang pilihan Tuhan dibela oleh Tuhan dengan cara yang hanya Tuhan sendiri tahu bagaimana membelanya. Termasuk Bapak Abraham. Bapak Yahweh tahu bahwa sesungguhnya Bapak Abraham ini takut. Takut mati. Nah, kalau kita baca dia nggak takut Sarah hilang. Kan Sarah itu diambil orang kan. Betul nggak? Sama Raja Abimelek dia diambil. Tetapi saya sangat percaya walaupun bagaimana itu istrinya dia pasti sayang istrinya. Ya. Sehingga walaupun dia diambil, saya percaya dia berdoa. Bapak Abraham berdoa. Minta tolong supaya istrinya dikembalikan. Dan berdasarkan cerita-cerita yang nanti kalau saudara baca, Tuhan datang dalam mimpi kepada si Abimelek ini. Abimelek. Ya. Nah, Tuhan kan punya cara. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, kita baca aja. Ayat ketiga. Kejadian pasal ke-20. Tetapi pada waktu malam, ya, Elohim datang kepada Abimelek dalam satu mimpi dan berfirman kepadanya, lihatlah, engkau akan mati oleh karena wanita yang telah engkau ambil itu telah dinikahi seorang suami. Ya. Dan Abimelek sama sekali belum mendekatinya dan dia memohon, ya Tuhan, akankah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah dia sendiri telah mengatakan kepadaku, ia saudara perempuanku. Dan dia sendiri pun telah mengatakan, ia saudara laki-lakiku. Dengan ketulusan hatiku dan dengan kesucian tanganku, aku telah melakukan hal ini. Dan dalam mimpi Elohim berfirman kepadanya, ya aku tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan ketulusan hatimu. Perhatikan, aku mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Atas yang demikian itu, aku tidak membiarkan engkau untuk menjamahnya. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Tuhan tahu bagaimana membela orang pilihannya. Dan saya menafsirkan ya. Karena Bapak Abraham itu bergaul erat dengan Bapak Yahweh. Walaupun secara daging dia memang masih punya takut. Dan saya percaya ketika istrinya diambil, dia nggak melawan. Karena salahnya sendiri. Kan dia yang bilang ini memang saudaraku. Jadi Abimelek juga nggak salah berdasarkan apa yang dikatakan dalam mimpi. Itu kan percakapan dalam mimpi. Ya. Dan di sini kita melihat, saya percaya Bapak Abraham ya pasti dengan hati berat ya melepaskan istrinya untuk diambil oleh Abimelek. Tetapi saya percaya ketika Sarah diambil, dia langsung masuk ke dalam kemahnya dan dia berdoa. Saya mengimani itu. Atau saya menafsirkan hal seperti itu. Dan saya percaya doa orang yang dibenarkan ada tertulis besar kuasanya.
Apalagi Bapak Abraham bergaul dekat dengan dia. Berkali-kali firman Tuhan katakan tentang Sodom dan Gomora sekalipun. Bapak Abraham berani bernegosiasi. Menyatakan permohonan dalam doa syafaatnya kepada Bapa Yahweh untuk keselamatan Sodom dan Gomora. Khususnya bagi keponakannya si Lot. Apalagi ini istrinya. Dia seolah-olah secara jasmani tidak punya kekuatan. Karena dia datang ke daerah Gerar ini kan. Walaupun dengan timnya ya berapalah timnya. Paling banyak mungkin 10-20 orang. Melawan satu kerajaan daerah itu ya mungkin ratusan ribu tentara. Ya pasrah dia. Karena salahnya sendiri. Saya percaya apabila dia ngomong, ini istriku, ya ada dua resiko. Dia dibunuh, istri diambil. Ya. Atau kalau dia ngaku, ini istriku, ya tidak akan diganggu. Tetapi kita melihat Tuhan izinkan ini terjadi, Sarah diambil. Nah, saya sangat menafsirkan bahwa Abraham pasti berdoa kepada Bapa Yahweh, mohon pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan melalui caranya, yaitu dengan mimpi, dia masuk ke dalam sanubari si Abimelek. Langsung kan kalau dari kata-kata dia ancam kan, kalau kau berani nyentuh kau mati. Ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Dan saya percaya bahwa Abimelek ini termasuk orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Karena dia langsung mengerti kalau ini Bapa Yahweh. Ya. Walaupun dia mungkin, kalau saya katakan dalam tanda kutip, bukan orang garis keturunan orang pilihan. Ya, karena garis keturunan orang pilihan itu kan dari Sem. Dia ini dari garis keturunan Ham. Walaupun ya kita tidak bisa katakan dia pasti binasa, tidak. Tapi yang karena kita sedang belajar tentang orang pilihan ini garis keturunan dari Sem. Ya, baru nanti dari Sem mulai pisah. Ya, mulai dari Bapak Abraham pisah lagi. Anak-anaknya kan banyak, cuman dari Sarah kan cuma satu. Tapi dari Ishak nanti juga ada dua, satu lagi dipilih. Ya, dari satu ini kemudian nanti sampai bangsa Israel 12 suku. Dari 12 suku hanya satu yang dipilih untuk mengalirkan Sang Juru Selamat. Nah itu yang sekarang kita pelajari supaya kita mengerti alur perjalanan bagaimana Tuhan memilih orang pilihan untuk kelak menjadi alat lahirnya Sang Juru Selamat. Tetapi kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak, kalau kita nanti pelajari lebih dalam, yang namanya orang pilihan, kalau kita lihat dari Abraham ini, bukan berarti dia nggak berdosa. Nah, dia kan banyak kesalahan juga. Nah kesalahan-kesalahan itu kita pelajari kenapa dia salah. Kenapa dia langgar. Tuhan mengajar kepada saudara untuk meneliti setiap kata, setiap perkataan. Kenapa sih? Karena kita tidak mau melakukan hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Dan kita melihat Bapak Abraham dibela luar biasa oleh Tuhan, oleh Bapak Yahweh. Sehingga istrinya Sarah yang boleh dikatakan sudah diambil oleh Abimelek. Tuhan datang langsung kepada Abimelek melalui mimpi. Dan Abimelek merespon mimpi itu dengan positif. Dan dia dengan keras menegur si Abraham.
Kamu bilang ini saudaramu. Ya memang Bapak-bapak menjelaskan memang dia saudaraku. Ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita belajar. Ya. Apapun pergumulan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena saya baca gini kan dari kejadian 20 ini. Apa sih intinya Tuhan? Bisa tanggung saya, apa sih intinya? Di mana kita bisa belajar intinya ini bagi kehidupan kita. Intinya satu, orang pilihan, kejujurannya pun tidak murni 100%. Saya tanggung maksudnya, Abraham nggak murni jujur. Karena apa? Karena ada ketakutan yang menghantui dia. Sehingga dia mengambil mana yang supaya dia selamat. Kalau dia jujur 100% dia akan bicara, dia itu istriku, tetapi dia juga saudaraku. Tetapi dia mengerti situasi dan kondisi, kalau dia bilang, dia istriku, dia takut dibunuh. Nah, kita belajar dari satu pasal ini. Kita belajar jujur 100%. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Walaupun ada resiko. Ya sama seperti Bapak Abraham kan. Kalau dia jujur ada resikonya. Tetapi Tuhan membawa kita contoh. Ketidakjujuran juga bisa berakibat fatal. Tetapi kalau kita jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan punya cara untuk membela kita. Cara dia membela kadang-kadang di luar nalar atau kemampuan pikiran kita. Tetapi dia itu maha kuasa, ada tertulis dan banyak ayat yang menyatakan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Bapa Yahweh. Dia sanggup membela anak-anaknya yang berseru kepadanya dengan sungguh-sungguh. Yang percaya dan berharap kepada dia dengan sungguh. Dan itulah yang menjadi inti daripada apa yang kita pelajari dari kitab Kejadian 20 ini. Nah kita belajar jujur. Ya. Kadang-kadang kita sama diri kita sendiri aja nggak jujur. Kadang-kadang kita membohongi diri sendiri. Ya. Kita membohongi diri sendiri akhirnya ya kita menerima akibatnya. Ya. Nah kita belajar. Ya kadang-kadang gimana sih membohongi diri sendiri? Katanya orang pilihan. Kan ngomongnya gitu kan. Katanya orang pilihan. Lewat di kuburan malam-malam takut. Loh betul nggak? Ya. Katanya orang pilihan. Ya. Rumah yang katanya ada setan takut. Loh bagaimana? Itu kan membohongi diri sendiri. Kalau kita menyatakan diri, kita orang pilihan Tuhan. Maka kita harus meyakinkan diri kita bahwa dia ada di dalam kita. Kalau dia ada di dalam kita, ada tertulis. Roh yang Bapak Yahweh tempatkan di dalam kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Tetapi itu kadang-kadang hanya gampang diucapkan. Tetapi dalam prakteknya, ya kalau bisa 80% udah bagus. Tetapi ingat, Tuhan tidak mau yang 80%. Tuhan mau seutuhnya 100% full.
Karena itu kita belajar bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Ya kita belajar dari pengalaman-pengalaman apa yang ditulis. Ya, kadang-kadang kita letih, lesu, mau ibadah kadang-kadang males. Jujur nggak? Kita jujur. Pernahkah terpikir, aduh capek nih. Capek nih. Lo segala macam. Lo itu keluar dari mulut beber. Aduh jauh nih, aduh hujan, oh segala macam. Katanya pilihan Tuhan. Kita belajar untuk mengeliminasi, menghilangkan semua yang negatif itu dari dalam hidup kita. Ya. Kalau ada pikiran mungkin dalam hati kita, aduh malas ibadah. Hei, aku tidak boleh malas. Kenapa? Karena kita diciptakan ini untuk ibadah kepada Dia. Lah itu yang seringkali dilupakan oleh anak-anak Tuhan, bahkan oleh manusia, bahwa saudara dan saya diciptakan itu untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Dan Tuhannya spesifik, Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Karena itu, apabila manusia tidak beribadah kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, dia punya hak untuk menghancurkan. Saya tahu nggak? Dia punya hak untuk buat apa? Barang nggak berguna. Dalam pandangan Bapa Yahweh nggak ada gunanya. Karena kita seharusnya memuja-muji Dia. Tetapi dalam kenyataan kita hanya mempermalukan Tuhan. Lo mempermalukan, oh ngomongnya nggak benar, sikapnya nggak benar, tingkah laku nggak benar, kerjaan semua nggak benar. Ya. Sedangkan Tuhan mau segala sesuatu yang saudara dan saya pikirkan dan lakukan dan katakan itu semua benar. Nah, kita belajar. Kita belajar dari yang tadinya tidak benar, kotor di hadapan Tuhan, kita dibersihkan. Yang tadinya tidak berguna, kita diproses sehingga berguna bagi Tuhan. Lalu kadang-kadang, aduh saya sudah melayani Dia, tapi kok orangnya keras ya. Kok nggak berhasil. Ya. Ya kadang-kadang hal-hal seperti itu bisa terpikirkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ya apabila kita mau belajar kita ingat-ingat. Ya terus terang kadang-kadang saya pribadi, nggak usah saudara lah, saya pribadi. Kadang-kadang kan saya juga ya berkomunikasi dengan Bapak Yahweh. Ya. Apakah pelayananku ini sudah benar? Ya. Apakah pelayananku ini sudah sesuai kehendak Tuhan? Firman Tuhan, ya. Kalau kita melihat semua para nabi-nabi, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan Yeshua. Kita ambil Yeshua aja lah, jangan nabi-nabi. Yeshua itu melakukan mujizat. Orang mati bangkit. Orang sakit sembuh. Orang kerasukan setan dipulihkan. Setan diusir. Begitu banyak mujizat. Roti yang cuma beberapa ketol untuk sekian ribu orang. Toh masih tidak dipercaya. Saya tanggung maksud saya. Loh apalagi, karena saya berpikir seperti itu, apalagi aku.
Ya. Tetapi roh yang di dalam diriku mendorong aku. Aku mau pakai mulutmu dan hidupmu untuk berani mewartakan kebenaran sebagaimana tertulis. Nah itu yang saudara dan saya diajarkan. Saya sebagai pelayan Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kita semua. Jangan kira para nabi itu berhasil 100%. Sekian banyak mujizat. Nah, contohlah kayak Elia kan. Ketika dia malah mempersembahkan korban, api turun dari sorga. Semua mata melihat termasuk raja dan rakyat Israel. Ketika api turun dari sorga, mereka bersuara, oh Yahweh adalah Tuhan kami. Tetapi setelah itu, ya kembali menyembah berhala. Loh kita ini seberapa persennya Elia? Apalagi Yeshua. Ya. Tetapi kewajiban saudara dan saya selama kita ada di muka bumi ini. Tuhan menghendaki saudara dan saya sebagaimana tertulis. Jadilah terang dan jadilah garam. Terang artinya menerangi banyak orang. Supaya celik matanya melihat. Bahwa jalan menuju kepada kehidupan yang kekal itu hanya jalannya Bapa Yahweh, yaitu Yeshua Masiah, yaitu firman yang hidup. Kita sebagai alat untuk berani mewartakan. Kalau kita hidup di dalam firman, kita akan merasakan sukacita sorgawi. Garam kan fungsinya untuk membuat semuanya enak, damai. Jangan kira bahwa para nabi itu tidak ada ketakutan, banyak yang takut. Nabi-nabi besar juga takut. Tetapi itu, kalau saya boleh katakan, itu manusiawi. Itu manusiawi. Tetapi di dalam ketakutan dan kegentaran sebagaimana yang tertulis. Pembelaan Tuhan bagi orang pilihan itu tidak pernah mengendor. Dan saya percaya Bapak Abraham ketika istrinya diambil, dia masuk ke dalam kemahnya, dia berdoa. Dia pasrah. Ya pasti dia juga minta ampun lah karena memang dia dosa kan. Dan Tuhan punya cara untuk membela. Bahkan Tuhan dalam mimpinya kepada si Abimelek, kalau kau tidak ikuti kau mati. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat pembelaan Tuhan bukan sampai di situ. Kalau kita melihat cerita ini, itu bukan sehari 2 hari ya. Kalau nanti saudara baca, bukan sehari 2 hari. Mungkin setahun 2 tahun. Dia menetap di sana. Kemudian Sarah diambil. Karena firmannya berkata ketika Sarah diambil. Itu semua wanita yang ada dalam istana. Itu boleh dikatakan kena tulah. Tidak ada satupun yang melahirkan anak. Nah itu berarti kan gak mungkin sehari 2 hari. Jadi kita bisa merahasiakan paling sedikit setahun. Bapak Yahweh mengatakan kepada Abimelek. Minta Abraham berdoa. Dan doa Bapak Abraham didengar oleh Bapak Yahweh sehingga
Semua orang yang ada di dalam istana, termasuk permaisuri Abimelek. Kemudian mereka bisa hamil dan melahirkan anak. Jadi nggak mungkin sehari 2 hari. Saya tahu maksud saya. Mungkin setahun 2 tahun. Dia ada di daerah Gerar. Tuhan izinkan dia ada di daerah Gerar. Di daerah persinggahan. Saudara dan saya adalah di daerah persinggahan. Ada tertulis. Saudara dan saya adalah pendatang. Setangkap ya. Saudara dan saya pendatang di muka bumi. Kita adalah pendatang ya sesuai dengan nama itu tadi. Kita adalah pendatang yang Tuhan utus ada di muka bumi ini. Nah sekarang bagaimana sikap kita sebagai pendatang ya. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2. Ayat ke-11. Hai yang terkasih, aku menasihati kamu sebagai apa? Orang-orang asing dan pengembara yang mengembara. Supaya menjauhi hasrat-hasrat kedagingan yang berperang melawan jiwa. Ya. Kita lihat lagi dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Kita lihat dulu ya ayat-ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu memanggil Bapa, Dia yang tanpa pandang muka menghakimi sesuai dengan perbuatan tiap-tiap orang. Perhatikan, jalanilah waktu pengembaraan itu dengan rasa hormat. Takut kepada Tuhan. Ingat saudara dan saya, ada di Gerar, ada di daerah pengembaraan. Ada di daerah tempat sementara kita ada di muka bumi ini. Tetapi perlihatkanlah kepada dunia. Walaupun kita sebagai pengembara, dikatakan oleh firman Tuhan tadi dalam pasal 2, jauhi semua yang berasal dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan itulah yang senantiasa merongrong kita, kedagingan kita. Karena itu Yesus seringkali berkata, firman Tuhan berkata, matikanlah kedaginganmu. Dan untuk mematikan proses kedagingan ini perlu proses yang memang membutuhkan satu tekad yang nekat. Bisa tahu, satu tekad yang nekat, yang sungguh-sungguh. Ya. Dan seringkali kita juga harus sangat berhati-hati. Tekad untuk mematikan kedagingan. Itu pun harus tetap di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, karena ada orang yang mau mematikan kedagingan. Ya, khususnya kepercayaan-kepercayaan lain. Pergi ke gunung, bertapa di gunung. Ya. Mungkin dia menjauh dari lingkungan dunia. Saya tanggap. Artinya dia jauh dari lingkungan masyarakat. Tapi pikirannya kemana? Saya tanggap saya, pikirannya kemana? Sedangkan pikiran ini kan ada tertulis. Pikiran jahat pun Tuhan tahu. Ya, ya waktu ada aliran-aliran tertentu kan, kepercayaan-kepercayaan tertentu. Ketika kami ada di luar sana kan, memang mayoritas kan orang satu agama lain lah. Kadang-kadang Pak, orang itu ngomong, Pak saya mau meditasi. Ya kan bagus meditasi, saya tanya. Ya kita kan ya bisa nanya, kamu meditasi, kamu mikir apa? Bingung dia jawab saya. Kamu meditasi kan, terus yang kamu pikirin apa?
Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Meditasi itu bagus, tetapi ada tertulis, meditasikanlah firman Tuhan siang dan malam. Bukan meditasi, asal meditasi. Hanya menyendiri, tetapi pikirannya kemana-mana. Mungkin tubuhnya ada di gunung, di gua. Tapi pikirannya ada di kota. Bisa tahu saya? Nah, contoh kita di sini kan, kita kan di sini nih. Pikiranmu di sini enggak? Karena Tuhan dan kau yang tahu. Mungkin pikiranmu ada di luar sana. Hal-hal seperti ini yang harus kita belajar. Ada tertulis dalam terjemahan lama ya, bukan terjemahan ini. Dalam terjemahan LA. Dimanapun kita, tubuh, roh dan jiwa kita itu harus satu. Kalau beribadah di satu tempat, pikiran kita, tubuh kita, roh kita, jiwa kita, pusatkan kepada Tuhan. Bukan mengembara kemana-mana. Tubuhmu bisa di sini. Orang bisa lihat, oh dia rajin ibadah. Tetapi kan Tuhan yang lihat, tubuhnya memang di sini. Pikirannya kemana? Tuhan yang tahu. Melayang-layang kemana? Tuhan yang tahu. Ya. Lah kita belajar. Ya. Kita belajar supaya kita sanggup untuk memeditasikan firman Tuhan dengan benar, mengertinya dengan benar, mempraktekkannya dengan benar. Dan itu hanya bisa dapat terjadi apabila roh Bapa Yahweh yang telah dianugerahkan kepada saudara dan saya, yang hidup dan tinggal di dalam hati kita mohon pertolongannya agar dia membuka pikiran kita supaya kita ngerti. Dan bukan saja kita mengerti, tetapi kita mempraktekkannya dalam hidup kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Karena dengan mempraktekkan firman dalam hidup kita, firman itulah yang akan memproses kita menjadi sempurna. Tetapi kalau kita hanya meditasi tidak mempraktekkan, ya gimana? Hanya teori melulu. Ya, kan banyak orang yang pinter-pinter. Ya. Kenyataan, oh teorinya pinter. Gila suruh prakteknya nggak bisa. Nggak ngerti bagaimana cara kerja. Ya, ya jadi guru. Ya maaf kata, guru itu teori mungkin luar biasa. Coba suruh praktek. Belum tentu bisa. Kecuali kalau guru merangkap teori dan praktek, dia pasti bisa. Tetapi kalau hanya guru menerangkan di papan tulis, coba suruh dia praktek. Belum tentu bisa. Teorinya begini-begini, prakteknya bisa enggak? Lah Tuhan mau saudara dan saya bisa teori, bisa praktek. Bisa kita memberitakan firman, tapi kita juga praktekin. Supaya orang lihat kita benar-benar bukan hanya ngomong pinter memberitakan tentang Tuhan, tetapi mempraktekkan bagaimana firman itu benar-benar berlaku dalam hidup kita. Sehingga pembelaan Bapak Yahweh pasti terjadi sebagaimana apa yang terjadi kepada Bapak Abraham. Dari satu sisi kita melihat memang ada kegentaran. Tetapi di sisi lain kita melihat Tuhan tahu bahwa Bapak Abraham ada ketakutan, kegentaran dan juga dalam tanda kutip ada kebohongan yang tersembunyi. Tetapi karena dia pilihan Tuhan dan Tuhan tahu kelemahannya dan saya menafsirkan dia pasti ketika Sarah diambil dia pasti berdoa. Karena dia berdoa Tuhan langsung jawab dan menegur si Abimelek.
Dan kita melihat pembelaan Tuhan tidak sampai di situ. Tuhan bilang Abraham akan berdoa bagi kamu. Supaya kamu semua dipulihkan. Artinya, karena perlakuan dunia terhadap orang pilihan Tuhan. Maka pembelaan Bapa Yahweh terjadi atas orang pilihannya. Dan dia bagi Tuhan untuk membela orang pilihan. Bagi Tuhan, dia binasakan lawan ini nggak jadi masalah. Saya tanggap. Kan seringkali terjadi kan. Kita lihat bangsa Israel kalau saya nggak salah zaman Hizkia. Ketika mereka dikepung oleh siapa tentara-tentara Asyur ya. Ada berapa ratus ribu. Kalau saya nggak salah ingat 185.000 orang. Ya. Untuk membela bangsa Israel. Sekian ratus ribu dibinasakan Tuhan. Nggak masalah. Ya. Tidak masalah bagi Tuhan. Kenapa? Nah ini yang seringkali orang di luar sana menganggap. Ya. Bahkan ada orang yang berkata, Tuhanmu itu kejam. Ya. Tuhanmu itu kejam, dia bunuh ini, dia bunuh ini, dia bunuh ini. Kita melihatnya hanya dari satu sisi. Ya. Dari satu sisi, sehingga apabila kita tidak mempelajari firman Tuhan dengan benar, kita pun bisa mengiyakan pendapat dunia bahwa Tuhanmu kejam. Saya tangkap maksud saya. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, kenapa Tuhan lakukan itu? Untuk membela bangsa Israel. Ya. Raja, kalau saya nggak salah Raja Asyur. Musuh bangsa Israel sekian ratus, kalau saya nggak salah ingat 185.000 orang. Dibinasakan oleh Tuhan. Ya. Loh kalau orang tanya, loh kok itu kan buktinya gitu. Lah, kita harus belajar dengan baik-baik. Kenapa seperti itu? Saya tanya maksud saya. Kenapa seperti itu? Nah, kita melihat dari ujungnya, dari pangkalnya. Jelas firman Tuhan berkata. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Ya. Ketika Tuhan menyelamatkan Nuh bersama keluarganya. 3 orang anak, 3 orang mantu dan istrinya. Nuh. Ketika air bah sudah surut, mereka keluar dari bahtera, mereka mempersembahkan korban kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masih. Artinya semua penyembah berhala, sekian juta, bahkan ada yang menafsirkan sekian miliar orang, dibinasakan oleh Tuhan. Karena mereka tidak menyembah kepada Bapa Yahweh. Hanya 8 orang ini yang menyembah Bapa Yahweh. Atau paling sedikit karena Nuh, maka istri, anak-anak dan menantunya selamat. Karena ada tertulis, Nuh orang yang benar. Tetapi yang lain dibinasakan. Nah kita sudah belajar kemarin, Lot. Hanya Lot dan doa orang yang dibenarkan yaitu Bapak Abraham. Seluruh Sodom dan Gomora dibinasakan. Ya. Kalau kita mengambil patokan katakanlah Niniwe. Niniwe itu penduduknya 120.000. Ya, kita ambil patokan Sodom dan Gomora mungkin sekitar segitu.
Sekian ratus ribu dibinasakan oleh Tuhan tidak masalah. Karena mereka menyembah berhala. Itulah yang harus kita bisa beri jawaban. Kenapa Tuhan binasakan? Karena mereka tidak menyembah Yahweh. Makanya Tuhan binasakan. Dan kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Tidak semua orang percaya ataupun bisa menerima Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menggenapkan apa yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 dan seterusnya dikatakan. Tidak semua orang memiliki iman. Kita lihat aja. 2 Tesalonika 3 ayat ke 2. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Karena apa? Iman bukan ada pada semua orang. Ya. Kalau dalam terjemahan saya, terjemahan Lukas, ya kadang-kadang terjemahan ini agak ya kurang tepat lah menurut saya ya. Dalam terjemahan Lukas. Juga agar kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab tidak semua orang memiliki iman. Ya, tidak semua orang memiliki iman. Nah, contoh yang seperti tadi saya katakan kan. Bagi Tuhan karena dia membela orang Israel. Maka musuh-musuh orang Israel, orang-orang Asyur. Itu dibunuh ya sama Tuhan. Kita lihat aja. 2 Raja-Raja pasal 19. Ayat ke-35. Maka terjadilah pada malam itu malaikat Yahweh keluar. Perhatikan. Lalu membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi mereka bangun dan tampaklah semuanya mayat belaka. Bagi Tuhan untuk membela orang pilihan yaitu Israel. Orang Asyur sekian ratus ribu dibinasakan hanya satu malaikat. Tuhan tidak sayang karena Tuhan hanya membela orang yang mau beribadah kepada Dia. Termasuk saat ini. Saat ini. Pada zaman akhir di akhir zaman. Zaman saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Bapa Yahweh akan dunia ini. Dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa. Namanya diberitakan, namaku Yahweh, namaku Yeshua HaMasiah. Apakah orang percaya? Sama aja. Nama ini sama aja. Ya sudah. Ya. Bagi Tuhan sekian sekarang miliar. Sekian miliar. Kalau tidak percaya Bapa Yahweh akan dibinasakan. Nah, di sini kita melihat dan kita belajar. Dari kesalahan Bapak Abraham. Tetapi karena dia pilihan, Tuhan tetap membela. Kita belajar berlaku jujur dan percaya. Tidak sia-sia iman percaya kita kepada Dia. Karena itu mari jangan sampai kita menjadi kendor. Jangan kita mempunyai berbagai macam alasan. Semua pikiran-pikiran yang negatif, kata-kata yang tidak benar. Hilangkan dari dalam hidup kita. Ini namanya proses belajar. Karena lupa, ya minta ampun supaya dilepas. Karena kata-kata yang pernah diucapkan oleh Bapak Abraham itu seolah-olah mengikat mereka. Akhirnya bohong terus. Artinya bohong memang gak 100% bohongnya. Karena memang itu memang saudaranya. Tetapi kan kemana-mana, ini saudaraku, ini saudaraku. Tidak pernah ada pengakuan, ini istriku. Tetapi kita belajar dari sini, mari kita belajar jujur.
Dan saya percaya apabila kita belajar, Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya akan memampukan kita untuk berpikir jujur, berkata jujur, berbuat jujur. Sehingga kita menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.